Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan kami di SMK di Gunung Pasir. Mudah-mudahan anak-anak semua diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan sekolah di SMK di Gunung Pasir dengan sehat dan walafiat. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK di Gunung Pasir, Bapak Ibu Guru beserta dengan staf karyawan tata usaha yang saya hormati, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Salawat salam kita haturkan pada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Rudi Artono. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ada beberapa lingkup yang berada di bawah kesiswaan, diantaranya adalah tata tertib sekolah, tata krama selama bercengkrama di sekolah, kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah, serta kegiatan-kegiatan pendidikan karakter, baik itu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama berkaitan dengan tata tertib peserta didik baru atau selama berada di SMK di Gunung Pasir. Yang pertama, waktu sekolah, siswa mulai pukul 07.00 dan berakhir 14.00. Siswa yang tidak masuk sekolah harus menyampaikan surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. 3. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 1 hari harus menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau perawat. Yang keempat, siswa yang terlambat masuk sekolah harus minta izin untuk mengikuti pelajaran dari guru BK ataupun guru piket. Yang kelima, siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran harus mendapatkan surat izin dari guru BK. Yang keenam, siswa aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan jumlah kehadiran minimal 90% dari jam tatap muka. Yang ketujuh, setiap hari Senin minggu pertama dan minggu ketiga siswa mengikuti upacara bendera. Yang kedua, waktu pembelajaran. Sebelum dan sesudah pelajaran, siswa harus berdoa dan berjabat tangan dengan guru sesuai dengan ketentuan sekolah. Siswa tidak boleh meninggalkan pelajaran kecuali mendapatkan izin dari guru yang mengajar. Yang ketiga, siswa harus tetap menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, keterangan kelasnya masing-masing. Yang keempat, pada jam istirahat, siswa tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah lebih dari radius 75 meter kecuali mendapat izin dari guru piket. Yang kelima, bila ada jam pelajaran kosong, ketua kelas atau yang mewakili wajib lapor pada guru piket. 3. Pakaian seragam sekolah. Untuk hari Senin dan Selasa, anak-anak akan menggunakan seragam khusus dan semuanya berdasi serta topi. Untuk hari Rabu dan Kamis, menggunakan seragam alma mater sesuai dengan program pendidikan masing-masing. Setiap hari Jumat, siswa menggunakan seragam pramuka lengkap berhasduk. Yang keempat, kelengkapan pakaian seragam ada band logo SMK di Ponorogo, band mahasiswa, band hambalan, dan band seragam pramuka lainnya sesuai dengan ketentuan sekolah. 5. Pola pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Larangan, siswa tidak boleh menggunakan ataupun membawa senjata tajam. Yang kedua, siswa merokok, minum minuman keras, narkoba, perbuatan lain yang melanggar ketentuan agama baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, bertato. Bagi siswa memakai perhiasan, gelang, kalung, memakai anting bagi siswa laki-laki. Bagi siswa laki-laki, berambut 3 cm, 2 cm, dan 1 cm di belakang dan tidak boleh diberi cat warna atau dismir. Bagi siswa laki-laki, tidak boleh berjampang, berkumis, dan berjenggot. Bagi siswa laki-laki, tidak boleh berkuku panjang. 5. Menggunakan HP pada saat KBM kecuali seizin guru mata pelajaran. 6. Tongkrongan atau bergerombol di sekitar lingkungan sekolah. 7. Menggunakan simbol 71 dan jaket serta fasilitas umum. Di poin-poin larangan ini, anak-anak bisa melihat pada poin-poinnya sesuai dengan file yang sudah kami kirim di grup ataupun yang sudah anak-anak terima sekalian. Kemudian bagi poin perempuan, itu sangat ditekankan tidak menggunakan make up yang berlebihan. Tatanan kerudung sudah diatur, kemudian untuk
kegiatan selanjutnya diatur pada poin-poin yang akan dibacakan. Sanksi-sanksi. Bagi siswa yang melanggar tertib akan diberikan sanksi sesuai dengan jumlah skor pelanggaran yang ditentukan sekolah. 2. Sanksi yang diberikan meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, tidak dibolehkan mengikuti pelajaran dalam waktu tertentu, dikembalikan kepada orang tua. Lain-lain, semua barang larangan yang disita petugas tidak akan dikembalikan. Tata tertib yang tercantum akan diatur tersendiri. Tata tertib ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan 13 Juli 2020. Kepala Sekolah Agus Salim Sarjana Agama. Baik, di poin larangan intinya anak-anak tidak boleh menggunakan seragam cutbray, tidak boleh menggunakan seragam pensil, tidak boleh menggunakan seragam yang terlalu ketat, dan tidak boleh mengeluarkan baju bagi putra kecuali di hari Rabu dan Kamis karena menggunakan seragam prodi masing-masing. Larangan yang selanjutnya yang perlu ada diketahui adalah siswa tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Arti di lingkungan sekolah adalah baik itu di dalam ataupun di luar sekolah yang masih menggunakan seragam alma mater sekolah atau seragam yang beridentitas sekolah. Kemudian siswa juga dilarang untuk kebut-kebutan sepeda motor dan lain-lain. Baik, kita akan mencoba mempelajari tentang skor pelanggaran tata tertib di SMK Gunung Lokasi. Di poin 1, apabila siswa terlibat dalam kriminal, tindak pidana mencuri, merampas barang milik orang lain, itu poinnya 200 dan langsung dikeluarkan. Membawa dan menggunakan senjata tajam itu juga dikeluarkan. Membawa dan menggunakan narkoba atau miras juga dikeluarkan. Membawa, melihat dan mengedarkan barang porno dikembalikan kepada orang tua. Berkelahi, terlibat ataupun sebagai pemicu perkelahian atau tawuran, maka dikembalikan kepada orang tua. Berbuat asusila, kembalikan kepada orang tua. Menganiaya, mengintimidasi siswa, guru, karyawan, ataupun sejawatnya, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tua. Merokok, membawa rokok di lingkungan sekolah dan kedapatan merokok di luar lingkungan sekolah dengan memakai seragam, maka poinnya 20. Merusak sarana prasarana sekolah, memasuk tangan orang tua wali siswa ataupun guru, memasuk stempel sekolah, membuat pernyataan dan poin-poin yang berada pada tata poin yang sudah ditetapkan. Untuk kerajinan, absen tanpa keterangan, maka siswa dapat 5 poin. Terlambat hadir sekolah 3 poin. Tidak mengikuti apel bendera 3 poin. Sengaja tidak ikut belajar ekstrakurikuler 3 poin. Tidak menggunakan dasi 3 poin. Tidak menggunakan hashtag 3 poin. Menggunakan lipstik 5 poin. Kerapian, memakai seragam tidak sesuai ketentuan. Disumpahkan hari Senin anak-anak menggunakan alma mater tanpa adanya ketentuan khusus, maka akan dikenakan poin. Rambut tidak rapi. Rambut di sini siswa tidak boleh mohak, tidak boleh digaris, dan tidak boleh panjang, tetapi dengan ukuran di atas 3 cm, kemudian di sampingnya 2 cm, ataupun tidak mengenai daun telinga. Membuat rambut sebagai model hiasan juga dilarang, itu ada poinnya tersendiri. Siswa putri memakai perhiasan bermakeup berlebihan itu sangat dilarang. Siswa putra tidak memasukkan baju ke dalam sana kecuali di hari Rabu dan Kamis. Memakai jaket atau sweater di lingkungan sekolah itu poinnya 3. Tidak memakai atribut sekolah yang telah ditentukan juga poinnya 3. Kebersihan, untuk kebersihan pakaian seragam sekolah terlalu kotor itu mendapatkan poin 3. Meja kursi lantai nampak kotor juga 3. Kuku, rambut, dan sepatu kotor di poin 3. Memakai kaos kaki tidak sesuai dengan aturan sekolah juga mendapatkan poin 3. Adapun sanksi pembinaan bagi anak-anak yang telah mendapatkan poin sesuai dengan ketentuan, di poin 10 maka akan dibina oleh guru kelas, di poin 11 sampai 20 diingatkan oleh kelas dan guru PP. Untuk poin 30 diingatkan oleh PP dan orang tua. Poin 100 peringatan oleh PP dan kesiswaan. Poin 100 maka dikembalikan kepada orang tua. Demikian yang berkaitan dengan tata krama dan tata tertib di SMK di Gunung Lokasi. Adapun lingkup lain yang berada dalam kegiatan kesiswaan diantaranya adalah intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler diantaranya 1. Pramuka atau Praja Muda Karana, yang kebetulan kita adalah satu-satunya kontingen yang telah menjadi pasukan inti di kegiatan estafet Tunas Lapa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, ada kegiatan rohani Islam, di dalamnya mempelajari tentang ada hadroh, ada seni baca Al-Quran, ada kerohanian Islam.
Kemudian di kegiatan yang ketiga itu ada futsal, di mana kita anak-anak itu dididik untuk menjadi atlet, untuk menjadi para praktisi olahraga di bidang yang terkait dengan kita menggunakan fasilitas lapangan futsal abad. Kemudian yang keempat itu ada sekolah sepak bola, anak-anak dididik harapannya bisa melanjutkan generasi prestasi kita di tingkat provinsi, baik provinsi dan nasional. Yang kelima ada kegiatan voli, yang keenam ada tenis meja, yang ketujuh ada bulu tangkis, yang kedelapan ada palang merah remaja, yang kesembilan ada patroli keamanan sekolah, yang ke-10 ada silat pagar nusa, yang ke-11 itu ada seni pengembangan kearifan lokal Kuntulan yang dipadukan dengan seni pagar nusa. Demikian kegiatan-kegiatan yang berada di SMK Diponegoro. Adik-adik bisa belajar, adik-adik bisa bergabung, memilih dengan ketentuan ekstra wajib pramuka dan satu ekstra pilihan. Anak-anak bisa memilih sesuai dengan kepeminatan bakat masing-masing. Yang terakhir, yang terpenting, moto kami adalah melayani siswa dengan sepenuh hati. Mari kita bekerjasama mewujudkan tatanan yang harmonis sebagai orang tua, peserta didik, dan anak dalam satu keluarga. SMK Diponegoro bisa, SMK Diponegoro maju, bersama pintar, bersama dihaju. SMK Diponegoro Lebasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.